Pemikiran Harold D. Lasswell. Sekarang kita masuk pada inti pembahasan. Pertama, komunikasi bertujuan memengaruhi. Menurut Lasswell, komunikasi bukan sekadar berbicara. Komunikasi dilakukan agar penerima pesan mengalami perubahan. Perubahan itu bisa berupa pengetahuan, sikap, opini, bahkan perilaku. Misalnya, iklan ingin membuat kita membeli produk. Pidato politik ingin membuat masyarakat memilih kandidat tertentu. Ceramah agama ingin mengubah perilaku jamaah. Berarti komunikasi selalu memiliki tujuan tertentu. Kedua, media memiliki kekuatan besar. Lasswell hidup ketika radio, surat kabar, dan film mulai berkembang. Beliau melihat bahwa media dapat digunakan untuk membangun nasionalisme, menciptakan musuh bersama, menyebarkan ideologi, mengubah opini publik. Karena itu media harus dipelajari secara serius. Ketiga, propaganda adalah instrumen politik. Dalam pandangan Lasswell, propaganda tidak selalu berarti kebohongan. Propaganda adalah usaha sistematis untuk memengaruhi pikiran masyarakat. Hari ini bentuk propaganda bisa kita lihat dalam kampanye politik, iklan, media sosial, bahkan algoritma digital. Artinya, meskipun teorinya sudah hampir 1 abad, relevansi sangat tinggi. Keempat, analisis isi, content analysis. Lasswell merupakan pelopor metode content analysis. Metode ini digunakan untuk meneliti isi komunikasi. Misalnya, kita ingin mengetahui bagaimana media memberitakan Palestina, bagaimana pidato Presiden Prabowo membahas pendidikan, bagaimana akun Instagram partai politik membangun citra. Semuanya dapat dianalisis menggunakan analisis isi. Sampai hari ini, metode tersebut masih menjadi salah satu teknik penelitian yang paling banyak digunakan dalam ilmu komunikasi. Model komunikasi Harold D. Lasswell. Nah, sekarang kita sampai pada teori yang paling terkenal. Lasswell mengatakan, untuk memahami komunikasi, kita cukup menjawab 5 pertanyaan. Open quote, who says what in which channel to whom with what effect? Close quote. Mari kita bahas satu persatu. Who siapa? Siapa yang menyampaikan pesan? Apakah presiden, jurnalis, dosen, influencer, partai politik? Komunikator sangat menentukan keberhasilan komunikasi. 2. Says what? Mengatakan apa? Apa isi pesannya? Misalnya Indonesia harus swasembada pangan. Kalimat inilah yang menjadi pesan komunikasi. In which channel melalui saluran apa? Pesan disampaikan melalui apa? Televisi, radio, surat kabar, Instagram, YouTube, TikTok, podcast. Saluran komunikasi ikut menentukan efektivitas pesan. To whom? Kepada siapa? Siapa audiensnya? Mahasiswa tani, pemilih muda, masyarakat umum? Pesan yang sama belum tentu cocok untuk semua kelompok. With what effect? Dengan efek apa? Inilah tujuan akhirnya. Apakah pesan berhasil? Menambah pengetahuan, mengubah sikap, memengaruhi opini, mengubah perilaku? Kalau tidak ada efek, berarti komunikasi belum berhasil. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita menganalisis kampanye seorang calon presiden. Who? Calon presiden. Says what? Program kerja dan visi pembangunan. In which channel? Debat televisi, YouTube, Instagram, TikTok. To whom? Pemilih Indonesia, khususnya generasi muda. With what effect? Meningkatnya elektabilitas, perubahan persepsi publik, atau bertambahnya dukungan politik. Dengan 5 pertanyaan sederhana ini, kita sudah dapat membedah sebuah proses komunikasi secara sistematis. Kritik terhadap model Lasswell. Sebagai mahasiswa, kita juga harus bersikap kritis. Model Lasswell memiliki beberapa kelemahan. Pertama, model ini bersifat linear, seolah-olah komunikasi hanya berjalan satu arah dari pengirim kepada penerima. Padahal dalam komunikasi modern, terutama di media sosial, audiens dapat langsung memberikan komentar, membagikan ulang, atau bahkan menolak pesan yang diterimanya. Kedua, model ini belum menjelaskan secara mendalam tentang umpan balik, gangguan, noise, maupun konteks sosial budaya yang memengaruhi komunikasi. Karena itu, setelah Lasswell muncul model-model lain seperti Shannon Weaver, Schramm, Berlow, hingga model komunikasi transaksional yang mencoba melengkapi kekurangan tersebut. Penutup mahasiswa sekalian, ada satu hal yang perlu kita ingat. Harold D. Lasswell sebenarnya ingin menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekadar proses bertukar kata, tetapi merupakan instrumen kekuasaan. Siapa yang mampu mengendalikan pesan, memilih saluran yang tepat, memahami karakter audiens, dan menciptakan efek yang diinginkan akan memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat. Inilah sebabnya teori Lasswell tidak hanya dipelajari di ilmu komunikasi, tetapi juga di ilmu politik, hubungan internasional, administrasi publik, hingga kajian media.
Bahkan ketika kita menganalisis kampanye politik di media sosial atau strategi komunikasi pemerintah saat ini, 5 pertanyaan Lasswell tetap menjadi kerangka analisis yang sangat relevan. Dengan memahami teorinya, kita tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga mampu menjadi analis yang kritis terhadap setiap pesan komunikasi yang kita terima.